Oke, kita mulai ya. Pertemuan ke-9. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben hari ini lebih banyak orangnya. Apa karena hari Sabtu libur jadi hari ini turun? Sabtu nanti libur berapa kali? Bulan ini nanti 3 kali libur kita. Sabtu ini libur, Maulid. Sabtu depannya masuk kita. Depannya libur lagi, seminar PKL. Depannya lagi libur lagi wisuda. Perlu diganti nanti waktunya ya. Baik, saya lanjutkan pertemuan ke-9. Pembahasan kita hari ini adalah koneksi database menggunakan teknik PDO. Kemarin saya sudah kasih link buat akses file yang kita pakai nanti hari ini ya. Kita bahas tentang koneksi PDO, kemudian membuat kelas. Karena saya sampaikan di awal di RPS itu kita pakai OOP ya, atau PBO. Kemudian membuat fungsi untuk menghitung jumlah nominal transaksi, jumlahnya ya, baik itu pemasukan atau pengeluaran itu dihitung semuanya jumlahnya. Dan sekaligus nanti menampilkan jumlah itu yang hasil perhitungan di file dashboard. Saya kasih filenya satu dashboard ya, dan adminer kalau nggak salah. Nah di situ nanti formatnya juga dirubah sesuai dengan format currency, format keuangan kita. Jadi kalau ribuan itu ada titiknya setiap 3 digit. Nah kalau ada desimalnya beberapa angka di belakang koma, nah itu dimasukkan. Nanti kita format ya. Nah koneksi selama ini mungkin kita kenal menggunakan seperti ini ya. Ini khusus untuk database MySQL. Ada yang dipisah seperti ini. Jadi dimasukkan dalam variabel dulu untuk hostnya, username database-nya, kemudian password database dan nama dari database-nya. Ada juga yang langsung dimasukkan di sini pakai tanda petik langsung nama hostnya apa, usernya apa gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah dengan cara dipisah seperti ini. Jadi, ini definisikan aja dulu untuk atribut dari koneksinya. Ini menggunakan MySQL Connect fungsinya, ya, fungsi koneksi ke server MySQL-nya. Ini sudah tidak dipakai lagi ya, sudah deprecated, sudah tidak digunakan. Bahkan ini menggunakan dua buah fungsi seperti ini. Setelah dikoneksikan, baru dipilih database-nya. Ada MySQL Select DB. Ya. Ini cara yang pertama, sudah nggak dipakai lagi. Cara yang terbaru adalah menggunakan MySQL. Sudah pernah pakai ya? MySQL ini formatnya sama. Saya lebih suka dengan cara dipisah seperti ini. Jadi tentukan dulu di atas. Kemudian fungsinya yang satu, MySQL Connect semuanya. Jadi koneksi menggunakan MySQL, ada tambahan key di belakangnya, MySQL. Nanti buat query-nya, kalau MySQL itu MySQL query. Nah, kalau dengan MySQL connect, MySQL query, dan seterusnya. Kalau ngitung jumlah baris, MySQL nomor ada tambahan key-nya ya. Itu maksudnya adalah improve. Jadi sudah pengembangan daripada MySQL. Nah, saya juga akan menggunakan ini karena kalau misalnya engine database yang berubah, awalnya memang betul misalnya pakai MySQL. Tapi kalau database-nya kita ubah, engine-nya menjadi PostgreSQL misalnya yang lebih besar lagi muatannya, maka perintahnya harus diganti. Yang MySQL ini harus diganti jadi PGSQL. Nah, kebayang kalau ada berapa puluh halaman PHP kita punya semuanya MySQL depannya harus dirubah juga semua. Rubah jadi PGSQL. Nah, daripada repot mengubah semuanya, lebih baik yang dirubah itu hanya engine-nya, yaitu menggunakan teknik PDO. Nah, PDO itu adalah PHP Data Object. Jadi kepakainya di PHP kan. Jadi ini teknik akses ke server database dengan cara general umum ya, secara umum aksesnya. Jadi semua engine-nya nanti bisa dipakai PDO ini. Database MySQL pakai PDO, database Postgre pakai PDO bisa. Bahkan file akses
File akses itu MDB atau ACCDB ya, yang versi 2007 ke atas, punyanya Microsoft, itu bisa diakses pakai PDO. Database akses, bukan SQL, pakai akses saja, satu buah file kan, atau file DB, sama sekali DBF ya, yang punyanya Fox Pro. Ada sebuah file namanya DB, itu bisa diakses menggunakan PDO. Jadi nggak perlu lagi kita memasukkan fungsi-fungsi khusus untuk mengakses DB atau DBF atau akses gitu ya. Sehingga PDO ini bisa digunakan untuk hampir semua engine database. Nah, itu kemudahannya, maka saya lebih suka pakai PDO ya. Selalu saya sampaikan kalau saya masuk di pemrograman yang menggunakan database, kita koneksinya pakai PDO. Kalau bahasanya adalah PHP. Tahu PHP itu apa? PHP itu singkatan apa? Ya. Nah, selama struktur database-nya sama, perintah dan kode pengolahan datanya atau DML-nya, data manipulation language-nya itu tidak perlu diubah. Yang dirubah itu hanya di koneksinya. Ya. Ini koneksi PDO, jauh beda dengan tadi ya. Atasnya tetap sama nih, kita susun satu kayak gini semua, kumpulkan aja di situ. Jadi enak tuh mengelolanya. Kalau database-nya berubah, tinggal dirubah di situ, bawahnya nggak usah, gitu ya. Nah, di sini ada konsep objeknya ya, ada new PDO. Nah, di sini nih ada MySQL titik 2. Nah, ini ada engine database-nya. Jadi kalau nanti database-nya ganti sama Postgre, yang di situ PGSQL, sudah itu aja cukup. Asal dari syaratnya struktur database-nya sama, nggak berubah. Yang berubah itu hanya kita pindah ke server database yang lebih besar, gitu. Ya, contohnya database kita Expense Manager, tabelnya ada 1, fieldnya ada 5, nggak berubah. Kita hanya ngubah itu engine aja, yang dari MySQL ganti jadi Postgre atau ganti jadi akses kalian. Nah, yang dirubah itu di bagian sini aja, di bagian koneksi yang ada di sini. Satu baris di sini aja yang dirubah. Setelah itu lainnya nggak usah dirubah. Nah, kebayang tadi kalau misalnya dari pakai MySQL lah misalnya ya. Kemudian database-nya dirubah menjadi akses, maka semua file yang lain harus dirubah. File-file yang lain yang ada MySQL harus diganti tuh menggunakan ODBC kalau pakai akses. Semua yang ada MySQL-nya ganti jadi ODBC semua. Nah, berapa file kebayang? Nah, daripada seperti itu lebih baik mengubah satu baris di sini aja, selesai. Sekali lagi syaratnya adalah struktur dari database-nya tetap tidak berubah. Ini contoh koneksinya seperti ini yang akan kita buat ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagus. Nah, lanjut. Kita pakai OOP ya. Jadi OOP adalah Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi objek. Menerapkan konsep objek, dilengkapi dengan di situ ada atribut atau properti. Kalau bahasa kita itu variabel di dalam sebuah kelas ya. Kemudian ada juga fungsi atau metode. Saya percaya aja bahwa kalian ini sudah belajar semua PBO, sudah ngambil dan sudah lulus. Kemudian untuk koneksinya, khusus untuk koneksinya sendiri itu kita menggunakan konstruktor. Ada yang tahu konstruktor buat apa? Fungsinya? Masih ingat? Untuk apa? Konstruktor itu buat apa? Nah, yang ikut saya PBO nih dipakai nih kemarin. Lupa ingatan namamu siapa? Lupa juga jangan-jangan.
Konstruktor dalam kelas itu fungsinya adalah untuk auto, kalau bahasa Belanda auto execution ya. Apa itu? Auto execution tuh apa? Nggak tahu. Lihat di sini ya, terjemahannya lihat ini ya. Intinya adalah kalau diletakkan di dalam konstruktor, ketika filenya itu diakses langsung jalan. Nah, itu. Maka koneksi nanti dimasukkan di situ. Jadi ketika dipanggil filenya otomatis koneksi sudah jalan. Kayak gitu ya. Kemudian visibility aksesnya nanti disesuaikan. Apa visibility? Kayak apa contohnya? Nah, ada visibility-nya, ada private, ada public, ada protected. Nanti disesuaikan ya. Kalau ini tidak di online kan, bikin public aja semua nggak masalah ya. Silakan dibuat file baru di dalam folder aplikasi. Nah, folder yang saya kasih itu diberi nama class_on ya. .php. Ini kalau nggak pakai web server nggak bisa ya. Dijalankan klik 2 kali nanti nggak jalan. Jadi harus jalan di web server. Sama aja ya, pakai apa aja sama. Dibuat file baru ya. Ini kodenya. File baru namanya class_con ya. Saya ketik dulu aja yang ini ya. Nama kelasnya DB. Nah, isinya titik-titik dulu karena nanti setelah ini ada kodenya diisi di situ. Sudah semua nih daftar hadir? Ayo, mana yang belum? Kelas namanya DB, kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Itu memang sudah ciri khas dari kelas ya. Saya simpan dulu. Namanya tadi class_conn.php. class_conn. Terserah aja lah ngasih nama filenya, yang penting nanti bisa dipanggil. Kita perlu set untuk time zone-nya ya di tempat kita di server
Itu supaya nanti tidak ada masalah pada saat memasukkan data. Walaupun sifatnya opsional ya, yang untuk time zone ini, ada beberapa web server itu yang menyampaikan pesan error kalau dia tidak di-set time zone-nya. Yang titik-titiknya itu nggak usah diketik, nanti diganti itu, yang ini dulu aja. Sudah? Ya. Oke, ini di dalam yang titik-titik tadi. Terus langsung di dalam kelas. Ada visibility-nya di situ dua ya, ada private sama protected. Kemudian untuk metode ada satu, itu metode construct. Ini underscore 2 kali ya. Ini underscore 2 kali. Sambil saya ketik. Huruf besar kecil ya, perhatikan. Masih ingat bedanya apa itu visibility itu? Kalau private apa, protected apa, kalau public apa? Ayo, PBO. Ada tiga ya, protected, private, sama public. Kalau public bisa diakses oleh semua orang, semua kelas. Semua kelas itu dirinya sendiri, kelas dia sendiri, atau kelas turunannya, kelas extendnya. Kalau protected,
Pak Adiasa. Lupa. Kalau private hanya bisa oleh mana sih, belum juga dijawab. Kalau protected apa intinya? Hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya. Kalau yang publik itu bisa dari luar kelas, langsung bisa digunakan. Kalau protected, kelas turunannya yang manggil. Kalau langsung digunakan nggak bisa, harus lewat kelas. Kalau private hanya bisa di kelas itu sendiri. Sudah nih? Nama database-nya Expense Manager punya saya, punya kalian sesuaikan ya. Kalau ternyata berbeda, yakin nanti nggak jalan ya. Nah, ini kode di dalam function construct. Setiap satu warna itu satu baris. Jadi jangan di enter nih ya, yang seperti ini jangan di enter nih. Ini jadi satu baris lurus saja sampai. Ya, makasih. Saya nggak hafal kodenya ya. This db con $dis, sorry, ketinggalan disnya. Kenapa pakai dis? Karena kita letakkan dia di luar dari function di atas. Pakai dis. DB host, kemudian ini port ini opsional ya, bisa dimasukkan bisa juga tidak.
Yang port ini boleh tidak ada kalau memang pakai port standar. Ini standar tuh 3306 tuh standar ya. Tapi kalau ada yang pakai web server server to go itu bukan 3306, pasti nggak bisa nanti masuk database. Kalau server to go itu portnya 7188. Maka perlu dimasukkan portnya di situ ya. Tapi kalau 3306 itu standar, jadi bisa dihapus ini. Nah, kenapa saya masukkan? Siapa tahu nanti ketika di online kan, bikin koneksi yang sifatnya online untuk aplikasi apapun nanti yang portnya berbeda, nah itu perlu dimasukkan di situ. Tinggal ganti aja angkanya. Lanjut ya. Perhatikan yang di sini ya. Ini ada berbeda. Ini DB name hurufnya kecil. Yang ini variabel n-nya besar. Ya, lalu yang berikutnya ada this, dbcon, set attribute ya. Dalamnya saya nggak hafal nih. PDO, ATTR, error mode, PDO, error mode, exception. Sudah? Simpan dulu ya.
Perlu dites ya. Cara ngetesnya, jalankan web servernya, kemudian diakses file class_con php. Seharusnya kalau dia benar, tampilannya blank aja putih. Berarti benar. Kalau muncul pesan error, nah dilihat di baris berapa. Baris 5, lihat. Jangan-jangan titik koma ditinggal. Besar kecil berpengaruh ya. Nah, saya tes ya. Saya belum tahu benar apa enggak punya saya. class_con. Nah, putih aja. class_con ketika diakses blank. Tidak ada muncul pesan apa-apa, itu tandanya dia berhasil dijalankan. Ada error nggak? Nggak ada. Yes. Mana? The recon. Ya kok itu. Apa itu? Kurang itu tanda itu ternyata. Baris 12. Coba lihat baris 12. Besarin lagi. Ini ada spasi. Nggak ada spasi gitu. Oh, ini. Servernya sudah jalan belum? Sumnya dijalankan dulu. Sudah jalan itu? Mana? Oh, dibuka. Sudah, kalau itu kodenya dilihat. Kayaknya PHP nggak jalan. Saya nggak lihat kodenya dulu. Coba dibesarin. Terus besar-besar biar kelihatan. Hah? Mana? Putar sini. MySQL titik 2 host, oke. This DB host port 3346 this. Potong aja itu, dipotong. Itu klik yang sana tuh. Kanannya. Kanan. Oke, terus ya. Dah. DB name is DB
get message itu M-nya besar. Oke. Nah, satu. Ini kayaknya PHP-nya nggak jalan ini. Bukan yang itu, PHP-nya. Coba dibuka dashboard PHP, jalan nggak? Harusnya bisa. Ini ada masalah nih, codingnya. Coba buka lagi codingnya. Tuh tanda tanya apa PHP itu? Di atas. Nah, jangan ditutup, hapus ya. Udah, simpan. Nah, dashboard jalan itu tadi. Oke, sudah. Ya. Kali 10. Dipisah function spasi constructor. Nah, sudah. Sudah. Error, yes. Not found. Filenya di mana kamu taruh? Nah. Salah, nama file dia. Nama file. Yang saya share kemarin di-download dulu, ditaruh di dalamnya. Ya, ditaruh di dalam situ. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah nih. Oke ya. Oke, sekarang membuat kelas untuk DML-nya, untuk Data Manipulation Language. Kita bikin kelas baru, jadi yang tadi kelas con itu hanya untuk koneksi aja. Kita bikin kelas baru, yang dia itu merupakan turunan dari kelas con. Ya, buat file baru, kasih nama kelas DML. Buat file baru. Namanya kelas DML ya. Kelas underscore DML titik PHP. Include once ya, karena kita akan manggil kelas DB con, kelas con ya. Kelas underscore con titik PHP itu dipanggil. Berikutnya, ini ada kelas turunan ya. Kelas DML namanya DML tapi dia extend DB ya. Kelas nama kelasnya DML kemudian extends DB. Jadi untuk yang kelas con itu sudah cukup sampai di situ aja, selesai dia. Hanya untuk koneksi saja. Saya nggak tahu nih nanti bisa jalan apa enggak ya. Saya bikinnya sambil ngantuk. Pokoknya kalau terjadi sesuatu kita rubah. Itu ya. Kadang-kadang materi yang saya sampaikan tuh saya tes dulu, kadang-kadang enggak.
Ya, kalau seperti itu ya, DML ini mengextend DB, berarti kelas DML ini sebagai turunan atau child, anak dari kelas DB. Kelas DB yang jadi parent-nya. Sekarang kodenya. Kode di dalamnya ya. Kelas DML. Nah, membuat fungsi hitung jumlah. Satu warna, satu baris. Function hitung jumlah nominal. Cara nulisnya saya begitu, nama fungsi. Ya. Kalau ada beberapa kata depannya huruf kecil. Kemudian kalau lebih dari satu kata, huruf awal dari kata berikutnya itu besar. Hitung jumlah nominal. Di dalamnya ada dua buah parameter, yang pertama kolom, yang kedua data. Ini perintah SQL-nya dipisah ya. Karena kita hanya punya satu buah tabel ya, maka saya langsung memasukkan di sini nama tabelnya. Kalau mau yang fleksibel, ditambah variabelnya di sini ya. Kalian aja dulu ngetik ya. Bolak-balik. Nah, ketik dulu. Nah, gitu ya. Di sini ada petik 1, ini ada petik 1. Mana yang dari Prodi yang mau moto nih? Aduh, saya udah siap-siap.
Baik, kalau kita lihat di sini ya, di sini tidak ada variabel yang namanya dbcon, nggak ada. Tapi di query-nya ada this dbcon. Dari mana asalnya dbcon itu? Dari apa kon? Ini jelas ngomong. Dari apa? Dari kelas kon ya. Nanti kita tes ya. Di situ visibility-nya apa? dbcon pro protected ya. Oke, di sini ada perintah select sum jumlah. Ini maksudnya menjumlahkan semua isi dari field jumlah. Kemudian di sini ada as sebagai alias, yang sum jumlah ini dialiaskan dengan nama jumlah. Maka yang jumlah ini yang kita ambil, yang kita paste di sini. Ini jumlah belakangnya. Kalau tidak pakai alias nanti nggak bisa. Karena apa? Karena namanya akan mengikut nama yang ini, sum jumlah gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ini dikasih alias as. Inilah hasilnya. Semua hasil penjumlahan yang di sini disimpan ke dalam alias bernama jumlah. Baru di sini kita paste, kita ambil jumlah tersebut ya. Kemudian ada perintah return, itu hanya mengembalikan nilai, belum menampilkan. Menampilkannya nanti, ya, menggunakan perintah echo ya. Nah, sekarang menghitung jumlah nominal. Silakan dibuka file dashboard. Diakses dulu ya di sini. Ini dashboard, tampilannya seperti ini. Ini yang saya kasih ya. Kita akan menampilkannya di sini. Di income, expense, sama balance. Yang balance tuh nggak ada ya. Di database kita itu nggak ada balance. Apa balance? Oh, bahasa itah kan ada balance? Hah? Imbang. Saldo atau sisa? Income? Oh, masukkan expense, pengeluaran. Nah, kita akan taruh di situ ya. Caranya di dashboard disertakan dulu file kelas DML. Di include ya, dibuka file dashboard, taruh di paling atas saja. Disertakan tuh di include once. Filenya kelas underscore dml.php. Dashboard. Lalu dibuat objek baru.
Contohnya objeknya bernama data, ya, yang ini merupakan instance. Muncul lagi istilah PBO, instance dari DML. Misal $data sama dengan new DML. Kita mau masukkan, mau menghitung data jumlah pemasukan total dulu ya. Jumlah pemasukan itu kita mengetahuinya dia masuk sama keluar itu di tabel itu dari field apa? Dari field apa? Masuk dan keluar itu? Dari mana kita tahunya? Jenis. Kalau income kodenya apa? M. Kalau expense kodenya K. Paham ya? Nah, ini kita ngambil datanya satu-satu. Kita menggunakan fungsi yang ada di sini tadi. Fungsi kelas DML ini hitung jumlah nominal. Makanya di sini ada kolom. Berarti kolomnya kolom atau fieldnya field. Field apa? Buat membedakan yang keras, salah juga nggak apa-apa. Menggunakan jenis. Kemudian datanya dari jenis itu kalau kita ngambil income, berarti jenis yang isinya apa? Income M. Kita ambil dulu satu ya, dolar, saya singkat saja, J M T, jumlah masuk total. Nah, saya singkat saja karena kepanjangan itu kita nulis. Sudah ya? Terus dipanggil nih, hitung jumlah nominal. Ada dua karakter di sini, dua parameter di sini. Fieldnya dari field bacanya jenis. Kemudian isinya apa? Jenis itu yang mau kita kelompokkan, yang kita hitung. Apa di sini? M. Itu satu ya. Jenis sama M di situ. Sudah ya. Jadi hitung jumlah nominal dari field apa? Dari field jenis, isinya adalah M, kayak gitu. Jadi semua yang M nanti dihitung jadi satu. Hitungnya di mana? Di fungsi function hitung jumlah nominal, yaitu yang di sini. Nah, masuklah dia datanya di sini. Tadi jenis, di sini jenis, lalu di sini M. Jadi kalau kita baca di bawah di perintah SQL, select sum jumlah, ya pilih jumlahkan kolom jumlah atau field jumlah sebagai jumlah
dari tabel transaksi. Ini tabelnya kita nggak pisah karena hanya satu, langsung saya masukkan di sini ya. Syaratnya apa? Syaratnya kolom jenis itu isinya adalah M. Paham ya? Jadi kolom di sini akan terganti dengan jenis. Jadi seolah-olah kita bacanya di mana where jenis sama dengan M. Itu cara bacanya. Oke, ini sudah ada satu ya. Pertanyaannya harus dicek dulu benar apa enggak. Silakan dibuka database-nya punya kalian masing-masing karena di isinya punya kita berbeda. Saya sudah masukkan adminer, silakan dibuka adminernya. Oke, saya punya expense manager di sini, kemudian saya klik, ada satu buah tabel namanya transaksi. Struktur punya saya seperti ini. ID tipenya integer, kemarin sudah kita bahas, tanggal date ya, kemudian jumlah itu double, yang jenis enum, M dan K, lalu yang keterangan saya bikin varchar 100. Isinya punya saya seperti ini. Saya minta kemarin dimasukkan 10 ya. Saya punya 5 data dengan jumlah yang berbeda-beda seperti ini. Lalu tanggalnya dan bulannya juga beda. Oke. Sekarang saya hitung. Saya mau hitung yang masuk total semuanya ya. Jadi nanti akan masuk di sini. Di sini pemasukan semuanya tambahkan ke sini, tanggal berapapun masukkan di situ semuanya. Karena ini untuk selama ini ya. Nah, saya cek dulu di sini pakai SQL command ya. Select sum. Jumlah pemasukan saya itu yang saya catat ada 750.000. Benar apa enggak? Kita lihat ini ya. Kita lihat di sini benar apa enggak? Saya start dulu di sini, jenisnya sama dengan M. Oke, ada 500.000 ditambah 250.000, benar ya? 750, jumlah di sini 750.000 punya saya. Begitu caranya. Nah, sekarang saya tampilkan aja di sini. Ini sudah ada JMT. Tampilkannya di dashboard income ini ya. Ini income yang 150, bagian income. Ditaruh di sini. Ini pakai kode PHP, di echo dulu dolar JMT. Ini yang bagian income. Sudah disimpan, di refresh tampilannya. Ya muncul apa di situ? Jangan 150 lagi. Yang bagian income selama ini.
Emang nggak ada? Kan belum. Jumlahnya benar apa enggak itu? Coba yang pemasukan tuh tambahin semua, tambah, hitung berapa. Yang mana? Ya, ini 150 ya. Deng, error. Saya mau lihat errornya apa? Nggak ada error punya saya. Benar 750. Oke, sekarang DML. Iya dong, makanya beda datanya dengan punya saya. $750 itu hitungannya ini. Select sum jumlah. Ini perintahnya ya. Yang mana yang di komen? Adminer. Yang ini kan saya ketik perintah yang ada di sini tadi. Saya buat ngetes saja, benar nggak hitungan jumlahnya. Nah, setelah saya tampilkan benar, berarti rumusnya atau kodenya nggak salah. Itu buat ngetes ya. Terus ini cara buat ngelihat yang masuk semua. Oke, itu masuk ya. Sekarang yang keluar saya masukin di sini K. Di where ya, di sini search-nya cari yang jenisnya K. Di sini ada 600.000 ditambah 13.000 berapa? 600.000 ditambah 13.000 berapa? 600.000 ditambah 13.000 berapa? 613 ditambah 30.000 lagi 643. Harusnya pengeluaran jumlahnya seperti itu. Saya cek lagi di sini ya, tinggal ngubah K, hitung, dijumlahkan semuanya dari tabel transaksi di mana jenisnya itu K semua. Maka saya eksekusi. Jumlahnya harusnya 643 di sini. Nah, benar ya, 643. Di sini juga 643 kalau kita tambahkan. Maka sudah. Yang kedua, pengeluaran. Ini di copy aja. Duplikat ke bawah, diganti variabelnya bukan JM tapi JK. Jumlah keluar total ya. Lalu di sini sama, objeknya data, metode yang dipanggil tetap sama, hitung jumlah nominal. Yang diseleksi adalah jenis, tapi bukan M lagi, di sini K. Nah, fungsinya hanya satu, tapi kita bisa pakai untuk dua macam ini. Nah, kemudian ditampilkan di tempat yang sama, di tempat pengeluaran, di tempatnya expense. Kodenya tinggal ngubah aja. Yang eco itu semuanya di copy, JMT dijadi JKT. Jam 8.54. Saya nggak tahu habis ini ada yang masuk sini apa enggak.
Nah, sekarang ditampilkan yang JKT. Nanti aja kalau error ya. Nanti satu dapat semuanya tampil. Expense taruh di sini. Yang ini di copy. Yang Echo JMT ya, terus ditaruh di sini. Expense. Tinggal ganti JKT. Simpan. Kalau sudah, di refresh tampilannya. Datanya sudah masuk 6430. Punya saya, punya kalian angkanya beda. Saya teruskan dulu ya. Saya teruskan dulu untuk balance. Balance ini adalah ngitungnya gimana? Pemasukan dikurangi pengeluaran. Bikin rumusnya di atas. Di sini dolar J saldo aja ya, ST gitulah, sama dengan dolar J MT dolar dikurang dolar JKT. Sudah, hasilnya disimpan di dalam JST. JMT dikurang JKT. Dah, tampilkan di balance. JST. Ini belum ada formatnya nih. $750 dikurang 643, hasilnya 107.000. Mana error? Enggak. Nah, lihat dulu apa tadi? Saya belum lihat filenya apa. Ada line 12, ada line 6 tuh. Line 6 aja dulu. Filenya apa? XML. Besarin. Ah, gitu enak lihatnya. Baris 6 katanya tadi. Baris 6 itu lihat baris 5. Ada yang salah berarti. Ada itu jumlah dipisah itu as itu. Iya dong, masih ada tuh. Iya masih, ini salahnya di situ. Coba buka lagi, buka ini, coba lihat di situ sama dengan 1 itu apa ini di dashboard. Dashboard belum disimpan. Salah. JMT itu maksudnya apa? JMT itu apa? Nah, terus kalau JMK itu apa? Keluar. Masuk keluar apa deh? Hah? Bisa. Terus yang berikutnya menghitung jumlah. Menghitung jumlah, mengurangi. Bentar dulu. Kamu ini pakai password kayaknya. Hah? Usernya pakai password nggak? Nggak, yang punya kamu di database. Pakai password nggak nih masuknya? Nggak. Langsung root masuk. Harusnya nggak masalah tuh. Coba lihat kodenya.
Con baris 12. Sebentar, DB con sama dengan PDO MySQL di DB. Ini salah, ini n-nya kecil, itu yang DB name, itu n-nya kecil di situ. Kemudian itu ada DB user ya, DB user, terus DB pass. Nih. PDO tuh titik 2 kali semua. Memang 2 kali. Kalau satu malah error. Error mode exception. Oke. Sudah, refresh dulu. Masih. Sebentar, ini apa nih? Fatal error. Call member function prepare. Class DML. Kamu pakai sampai? Ya. Versi berapa? Terbaru? Versi 3 ya. Coba lihat di config. Config yang Apache, config Apache. Tutup yang itu. Apache itu config, yang di Apache itu ada config. Nah, PHP ini coba di Ctrl F ya, PDO enter aja, terus ke bawahnya lihat MySQL ada nggak? PDO MySQL depannya sudah kosong, hilang tanda ininya, titik komanya. Oke, sudah, harusnya bisa jalan. PDO nya jalan harusnya. Tutup aja. Coba lihat lagi codingnya itu yang koneksi baris 12 masih. itu kemungkinan bisa ke atas dia. Titik koma. Ya, titik koma. This DB host, MySQL host. DB account. Kayaknya, tapi bisa jadi hilap kita. Ya, ada satu huruf aja nanti. New PDO MySQL host sama dengan this DB host. Ini apa ini? Ini tanda apa? Ya, sama dengan apa? Sudah. Fatal error. Pertemuan 9, dashboard line 4. Coba lihat dashboard line 4. 4 itu lihat 4 sama 3, besarin dulu. Nggak jelas saya lihatnya. Nah, baris 4 itu bisa baris 3. Dollar data new DML. Oke. DMT data hitung jumlah nominal jenis. Sudah, berarti di kelas DML nih. Kelas DML. Kelas DML extend. Oke. Function itu hanya huruf besar. Harusnya huruf kecil. Belum tentu jalan, lihat dulu. Terserah aja. Di kontrol F5 coba. Ini halaman ini. Kontrol F5. Sudah. Ini apa? Tanda dolar ada di kelas con baris 12, tanda dolar. Ya. Nah, dolarnya dihilangin itu DB con itu. Iya.
Itu iya hilang semua. Kan dia sudah pakai disk, depannya kan dolar. Kesananya coba lihat. Nah, user. Bro, apalagi tuh? Baris 7 DML. Baris 7 tuh baris 6. dbcon prepare. Bentar. Dollar key sama dengan disk dbcon prepare SQL. Oke, SQL sum jumlah prompt transaksi. Sudah. Tapi masih ada ini. Oh, sum itu coba. Sum. Sumnya digabung. Sum itu digabung sama jumlah, sama kolom itu. Gabung dulu. Digabung. Iya kayak gitu. Coba dulu. Baris 51. JKT. Ke atas dulu, dashboard ke atas. Ada JKT? Nggak ada JKT-nya, makanya error. Cek dulu database-nya ada apa enggak. Database-nya ada apa enggak? Font baris 13. Nah, font bentar dulu, saya kurang jelas. Baris 13 nya mana? This dbcon set attribute itu digabung semua, PDO ATTR itu gabung semua, jangan ada pisah-pisah, digabung. Ada spasinya. Iya dong. Nah, itu sama sebelahnya. Nah, apa lagi dong? Cat, PDO. Tutupnya mana itu cat itu? Coba geser dulu ke sebelah, jangan. Dipotong aja nih, dipotong. Sebelah kiri. Kirinya. Kiri ya. Benar, coba dulu. Ada lagi baru 20 mana? Bentar. dbcon disk itu disambung juga, jangan dipisah-pisah. Ya. Expense manager tuh database-nya namanya bukan kayak gitu kan? Huruf besar atau huruf kecil? Itu bukan privat tapi protected. dbcon itu protected bukan privat. dbcon baris 8 itu protected. DML baris berapa katanya? Baris 6. DML baris 6. Besarin setengah beli. Baris 6. Baris 6 sama baris 5. Jumlah S5.
Ya sudah. Terus ke dashboard. Dolar data, hitung jumlah nominal jenis yang sama sekali tampilannya. Terus bawahnya ambilkan yang tadi di mana? J-nya besar apa kecil? Besar semua. Oke, pakai besar berarti nampilkannya besar. 150-nya itu kenapa ada di situ? Semua. Coba lihat lagi tampilan errornya tadi apa? Errornya. Refresh lagi. Error call to a member function prepare. Dashboard 4. Coba ke ini dulu. DML tadi. DML tadi. Hitung jumlah nominal. Kayaknya sih sudah pas ya, kayaknya nih. Yang ininya kelas kon. Kon. Return di dbcon. Sudah. Coba ke dashboardnya lagi. Bagian atas. Terus atas. Nggak masalah. Nama filenya memang cukup. Oke, dolar data. Ini udah sulit ini, satu huruf ya. Coba lihat pesan errornya lagi. Aplikasi kelas DML 6. Kelas DML 6. DP-con itu kok. Ya. Oh ya, dolar key sama dengan this dbcon prepare SQL. Ya, nanti coba dicocokkan sama punya saya share nanti. Dicocokkan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti dibandingkan sama yang saya share ya. Setelah ini saya share yang punya saya.
Tapi foldernya dibikin 2, jangan di replace supaya tahu letak salahnya di mana. Kalau pakai punya saya yang jalan ada salah, tetap error ya. Saya kasih punya saya kan jalan. Nanti saya share, kemudian dicoba dijalankan, ternyata ada error di tempat kalian yang salah, berarti ada di sisi database-nya itu. Atau di engine dari PDO-nya mungkin nggak jalan, ya. Karena di tempat saya jalan. Oke, ini sudah yang untuk itu masuk dan keluar. Selanjutnya, menampilkan jumlahnya sudah. Kita tadi langsung membuat variabel untuk mengurangi ini ya, langsung dibikin variabel JST, jadi ini kita nggak pakai. Nah, yang selanjutnya lewat dulu ya, nih formatnya menggunakan fungsi bawaan dari PHP ya, yaitu number format, supaya ada titik, ada komanya. Formatnya seperti ini, ada 4 number underscore format, kemudian data yang mau diformat, jumlah desimalnya berapa digit setelah koma, gitu ya. Lalu ada format ribuannya menggunakan apa? Menggunakan tanda titik atau koma. Kalau di kita ribuan itu biasanya 10.000 misalnya, berarti 10.000, koma itu untuk desimalnya. Tapi kalau di bank bisa beda. Kalau di bank 10.000 itu 10,000, malnya titik 00. Nah, kita pilihan saja, bisa di set ya. Formatnya seperti ini. Silahkan ke dashboard. Nanti saya kasih ya filenya. Bisa kita taruh di sini, bisa juga naruhnya di sini pada saat menampilkan. Ada 2 pilihan, mau di sini apa di sana. Di atas tambah panjang ya. Tambah pusing sebenarnya kalau di atas, sini aja. Nah, echo, kemudian number format dalam kurung. Nah, seperti ini, tutup dulu kurungnya. Nah, ini pertama data yang mau diformat. Yang kedua, koma ya, di dalam kurung ini koma, jumlah desimalnya di belakang berapa angka mau, misalnya 2, koma, terus pakai tanda petik ya. Ini pemisahnya ribuannya, setiap 3 digit dipisah dengan tanda apa, titik apa koma. Pakai titik aja kita Indonesia ya, kalau luar negeri koma aja. Nah kemudian terakhir pakai tanda petik lagi, ini untuk desimal pakai koma. Nah, bingung nggak? Apalagi kalau saya taruh di atas, tambah panjang kodenya. Nah, gini aja yang mudah. Kita buatkan di sini aja ya. Kita buatkan function saja di sini. Function duit. Nanti kita pindahkan. Return. Nah, taruh di situ. Function duit. Ini ada data sini, dolar data, sorry, tinggalan. Jadi number formatnya kita bikin satu aja, tapi di bawah kita langsung panggil duit. Ya, biar lebih singkat kodenya. Agak cepet ya, saya mulus ini.
Tinggal aja, nanti ada yang masuk sini diusir semua. Dosennya tidak bertanggung jawab katanya. Sudah? Nanti dipindahkan, nanti yang penting bisa tampil formatnya dulu. Nggak jadi, tapi diganti dengan pemanggilan fungsi. Returnnya diganti jadi echo. Jadi supaya langsung nanti dipanggil fungsinya, nggak usah pakai echo lagi, gitu. Yang mana? Ini titik, ini untuk memisah ribuannya, pakai titik. 100.000 berarti 100 titik. Nah itu maksudnya di sini. Kalau yang koma ini di belakangnya terakhir koma berapa rupiah, berapa sen. Kalau mau pakai yang format bank, biasanya yang ribuan itu koma, justru yang desimal itu titik. Sudah yang ini? Bawah sini ya. Ini tadi diganti bukan echo lagi, tapi kayak gini manggilnya. Duit dalam kurung dolar JMT. Nah, saya kira lebih singkat gitu ya daripada pakai number format, bawahnya number format lagi. Yang expand juga sama, echo-nya dibuang, kemudian duit, kurung buka, sini kurung tutup. Balance. Balance ya, dibuang, echo-nya diganti jadi duit. Ngasih nama fungsi jangan kayak gitu ya, duit. Tidak menunjukkan fungsinya dia apa. Ini kita mau ngatur format, mestinya apa? Satuan atau apa gitu yang sesuai. Tidak disimpan. Yang berhasil silakan di refresh dulu, lihat yang tadi berhasil menampilkan data. Pakai echo. Kebalik berarti. Nah, refresh aja lah ya. Saya mau lihat errornya. Nah itu bener aja. Bener ya. Oh kebalik. Perasaan benar ya. Kita itu perasaan benar perasaan. Saya coba. Nggak hidup. Saya dari sini. Oh format. Nah ini ada tooltipsnya. Ada plot number. Plot number tadi 2 angka. Dolar. Data ya. Dolar data. Kemudian integer desimal berapa digit? 2, koma. String desimal point. Itu salahnya tadi ya, desimal point nanti koma, kemudian yang terakhir nggak kelihatan, thousand separator, salah kebalik saya tadi. Thousand separator ini untuk ribuan. Dah. Nah, tata titik koma baris 8, tutupnya nggak ada. Sudah benar ya?
Error. Simpan yang error ya. Simpan errornya, simpan. Nanti yang saya share atau punya kalian aja diganti foldernya namanya. Punya aplikasi 1, kan punya saya nama foldernya aplikasi 2. Jangan di request ya. Dilihat nanti beda. Ini di mana codingnya. Jalankan yang punya saya. Berhasil apa enggak? Kalau berhasil, berarti ada yang salah di kodenya. Punya kalian. Ya. Tapi kalau ternyata punya saya error juga, yang salah database-nya itu. Karena di saya kodenya jalan. Cukup dulu ya. Penasaran itu di bawah aja, kan Sabtu libur juga. Ya, kan saya kasih juga. Arsipnya di sini ya. Saya pindahkan ke sini. File-filenya saya pindahkan, hosting saya penuh, saya pindahkan ke sini. Saya taruh di sini, nanti passwordnya ini. Jadi foldernya ada passwordnya tuh. Nah, cukup dulu ya. Setengah 10. Setengah 10 ya. Lanjut lagi. Jangan ya, nanti ada yang masuk. Simpan dulu errornya, nanti dibandingkan sama kode punya saya, ketemu masalahnya di mana ya. Lihat hurufnya itu satu persatu, biasanya gitu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf tadi lambat masuknya, lambat keluarnya ya. Kita ketemu di Rabu depan, insyaallah ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.